Sebetulnya ekspor itu berpotensi ya. Cuman masalahnya kalau untuk daging kita masih belum. Karena daging untuk kita aja, untuk Indonesia aja belum ada. Jadi kalau untuk bibit, kita jual ke Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Perkenalkan, nama saya Asep Sutisna ya. Saya biasanya dipanggil Asep Rabbit. Saya peternak kelinci di daerah Lembang, Jalan Raya Lembang 119, Bandung. Saya dulu tuh bekerja tukang potret ya. Orang bilang fotografer. Iseng-iseng aja, anak saya pengen kelinci, saya belikan. Ternyata kok hasilnya lumayan. Saya serius lah dari tahun 90 mulai. 92 kita stop fotografer. Jadi gantung kamera, kita ambil karet dan karung. Jadi peternak aja lah. Beternak kelinci itu risikonya tidak banyak ya. Terus kita nyaman, tidak ditunjuk orang juga. Kita mulai dari anak saya nangis, saya belikan dengan 20.000, dapat 5 ekor kelinci lokalan. Itu yang diputar-putar. Sampai sekarang nyaris puncak di 3.000 ekor. Belajar otodidak aja lah gitu, belajar dari pengalaman. Karena waktu itu kita cari buku tentang kelinci, tak satu pun yang saya dapat, gitu. Nggak ada. Jadi kita belajar dari kelincinya. Sebetulnya beternak kelinci itu ya sama aja dengan ternak yang lainnya. Satu, kalau yang namanya beternaknya dengan makhluk hidup ya. Jadi kita ada perasaan di situ. Terus kalau disebut ribet sih nggak juga. Malah resiko untuk kelinci itu, satu, dia tidak terlalu apa ya, makanan tidak khusus. Kita menggunakan potensi wilayah yang ada. Jadi sangat mudah sekali. Terus kalau untuk pakan sendiri kita gali potensi wilayah, rumput lapang bisa, limbah-limbah juga bisa kita pakai. Yang penting kebutuhan nutrisi untuk kelinci cukup. Kebutuhan dia di minimal protein di 14 ya, 13-14 sampai 18. Kalau untuk seratnya balance, itu sudah aman. Tips ya untuk pakan kelinci yang sederhana aja, yang murah meriah tapi tidak murahan. Yang penting nutrisinya cukup untuk kelinci. Misalkan di daerahnya ada untuk sumber proteinnya itu ada ampas tahu, bisa ada indigo vera, itu bisa dipakai. Misal kalau yang sederhana sekali kita pakai dedak, jagung, indigo vera, terus pakai itu arang batok untuk anti racun ya, sama kunyit untuk vitaminnya, antibiotiknya. Saya lebih ke arah breeding ya, lebih ke arah breeding, karena lebih menjanjikan ya. Kalau penggemukan kita harus itu ke arah daging khusus ya. Kalau arah daging berarti kan pasarnya untuk daging aja. Nah kalau kita kan pasar lelucon jadi, pasar untuk peternak jadi, pasar untuk pedaging juga jadi. Di sini hampir ada kurang lebih 16 ras ya, 16 jenis. Jadi kelinci yang ada di dunia kita cobain ada, karena kan pasar itu juga yang namanya pedagang harus ada sih, jadi dilengkapi. Kalau ras yang diminati itu tergantung tren ya. Mungkin sekarang lagi naik tuh German Giant, Flemish Giant kayak gitu, tipe-tipe besar. Mungkin tahun depan bisa berubah lagi, itu tergantung mood orangnya ya. Kelinci sebetulnya ya pasarnya itu banyak banget. Jadi bisa dijual hidup iya, bisa dijual untuk dipotong juga iya, tapi jenisnya juga harus khusus untuk potong. Terus limbah yang lain pun nggak ada yang kebuang. Kayak kotorannya, urinnya aja 3.000 sampai 10.000 per liter. Kotorannya bisa 5.000 per kilogram. Satu ekor kelinci rata-rata 350 mili per hari kencingnya. Kalau kita tampung, itu jelas setara dengan 1.000 perak. Biaya pakan kita kan hanya 1.000 perak. Jadi kalau dengan urin aja, biaya pakan udah ketutup untuk biaya produksi. Sebenarnya kelinci kan makhluk hidup ya. Jadi kalau untuk merawat kelinci yang baik, ya otomatis satu sanitasi kandangnya iya, kebersihan kan. Terus kesehatannya juga iya. Terus pakannya juga harus bagus. Terus irama pola pakan tidak boleh berubah-ubah. Misalkan biasa kita kasih makan jam 8, jam 8. Sorenya jam berapa? Jam 4, jam 4. Kendalanya sebetulnya sederhana sih, hanya penyakit paling. Itu pun kalau sanitasi kandang kita nggak bagus, penyakit pasti muncul. Hampir semua ternak kan begitu. Misalkan banyak menyerang di kelinci, diare, mencret dan segala macam. Kita kasih daun pisang saja udah sembuh sebetulnya. Daun pisang itu kan kandungan taninnya tinggi untuk menyembuhkan mencret. Tapi kalau sudah dia tidak mau makan, tinggal kita kasih air kaldu aja untuk mengganti cairan, terus kasih norit, udah sembuh. Kalau nggak sembuh, suntik aja pakai antibiotik. Sebetulnya rasnya ya, kalau untuk harga kelinci range harganya kan
Kalau di peternak itu di level 25-50 ribu per ekor anakan kelinci lokalan. Tapi kalau udah kelinci hias itu udah lain cerita. Itu bisa di 350 ribu ke atas. Pemasarannya sekarang terbuka sih, ada yang datang langsung, bisa online kayak gitu. Sebetulnya ekspor itu berpotensi ya. Cuman masalahnya kalau untuk daging kita masih belum, karena daging untuk kita aja, untuk Indonesia aja nggak belum ada. Jadi kalau untuk bibit kita jual ke Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina untuk bibitnya. Trik-trik pasar, banyak orang kan bingung juga, ternak susah kayak gitu, mereka kurang gaul aja mungkin. Coba hubungi ke tempat pariwisata atau apa, datengin, kayak hotel juga butuh untuk kelinci, terus taman-taman kelinci itu pun menjanjikan. Kayak dulu sempat orang kan kelinci nggak bisa masuk mall, kita pertama kali kelinci yang masuk mall, kita kerjasama dengan mall. Saya keliling Indonesia masuk mall 2 hari di kota-kota besar. Itu masuk mall, kita ada beberapa ekor kelinci, bikin taman, anak-anak masuk main sama kelinci, itu pun udah rupiah. Sebetulnya jangan putus asa kalau beternak, karena pasar itu masih terbuka. Dan kita siap bantu untuk seluruh Indonesia. Kalau mereka nggak bisa masarin, kita bantu. Bukan berarti saya yang beli, nggak. Kita bukain pasarnya. Kayak gitu. Kalau untuk pemula mau beternak, ada sayang dulu sama hewan. Kalau udah mulai dari situ, mulailah 1-2 ekor. Tapi jangan kelincinya dulu hewannya yang datang. Bikin kandangnya dulu. Terus tentuin jadwal kita. Bangun kita jam berapa. Makan kelinci dia harus jam berapa, karena dia irama pola pakan tidak boleh berubah. Kalau kita bangun jam 9, biasa kan jam 9 ngasih makan. Kalau dia irama pola pakannya berubah-ubah, dia stres lagi, stres perut lagi, mencret lagi, kembung lagi, ribut gitu, bikin pusing lagi. Jangan maksain kelinci harus makan pagi, siang, sore, malam, ribut banget gitu. Kita bikin simpel aja, yang penting kebutuhan nutrisi untuk dalam 1 hari cukup. Jadi pagi, sore udah cukup kasih makan. Misalkan sehari harus 200 gram dengan pelet yang protein 16 ya. Kita dikasih 2 kali aja udah cukup, atau sekali saja udah cukup. Sebetulnya harapan kita tuh di Indonesia tuh punya breeding center, punya breed sendiri Indonesia yang untuk tipe pedagingnya. Kayak Cina kan dia punya, ada Haila, ada Kangda, di Prancis ada Haikal, itu untuk tipe pedagingnya mereka. Nah di Indonesia kenapa mesti ternakin New Zealand, mesti ternakin Haila, Haikal untuk tipe pedaging? Kenapa nggak bikin Indonesia sendiri? Namain Indonesia dulu amat, jenis apa? Dibikin di Indonesia. Itu kan yang jadi industri, itu keren, kata saya. Ya sebetulnya mau beternak apapun, mau usaha apapun, kalau tidak ada konsisten mah nggak bagus. Konsisten aja, toh rezeki itu tetap jalan. Biarpun masa pandemi tetap aja bisa hidup kok. Apalagi ternak kelinci ini, biaya produksinya kan tinggi banget katanya. Tapi pas kita ingat lagi waktu masa ramenya itu gila gitu. Nah jadi waktu kayak gini ya udah jalani aja, toh tetap jalan. Terima kasih sudah menonton channel kami ya. Tapi jangan lupa subscribe Cap Capung.